Maka ketika tausiah, amalan-amalan, perkara-perkara baik disampaikan tidak masuk di hati kita, hati-hati. Artinya Allah mulai sedikit demi sedikit mulai menjauhkan kita darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberi kita rahmat dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada Jumat yang penuh barokah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Jumat Berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sepatutnya kita selalu mengucapkan rasa syukur akan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kehidupan pada pagi hari ini, kita diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa, karena sehat itu mahal. Apabila kita sakit, kita berobat, subhanallah, obat dan berobatnya itu sangat luar biasa biayanya. Dan itu kadang-kadang apapun yang kita miliki ketika kita sakit, maka mau tidak mau, kalau memang itu kehendak dari dokter, kemauan dokter, perintah dokter, maka berapapun uang kalau memang kita ada untuk menyembuhkan kita, akan kita keluarkan. Jadi menjaga kesehatan itu sangat luar biasa. Dan sehat itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sekali-sekali kita menghitung-hitung nikmat Allah, karena tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi saya sebagai yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin lembaga pendidikan ini selalu menghimbau, mengajak, khususnya pribadi saya sendiri, untuk bagaimana kita selalu bersyukur akan semua nikmat, dan mengajak, menghimbau semua karyawan-karyawati, pimpinan unit semuanya untuk bagaimana selalu bersyukur akan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah tidak lagi sayang sama kita, Allah tidak lagi memperhatikan kita, Allah tidak lagi suka sama kita, maka yakinlah, kita renungkan, yakinlah Allah akan sibukkan kita dengan dunia kita. Allah sibukkan kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Allah sibukkan kita dengan anak cucu kita. Allah sibukkan kita dengan murid-murid kita. Allah sibukkan kita dengan segala aktivitas dunia kita, segala aktivitas kegiatan-kegiatan kita. Allah tidak peduli kita ketika Allah tidak kasih kesempatan sedikit pun untuk kita mengingat sama Allah. Kalau Allah sudah tidak sayang lagi sama kita, kalau Allah sudah tidak cinta lagi sama kita, maka Allah akan tebarkan dalam diri kita, dalam pikiran kita untuk tidak mengingat Allah. Allah kasih kesibukan dalam diri kita. Allah kasih kita bagaimana berupaya mengejar dunia yang tidak ada putus-putusnya ini. Tapi kebalikan, kita sebagai hamba-hambanya ketika diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan semua amanah-amanah itu, kita malah senang. Itu tandanya Allah sangat tidak ingin kita dekat sama Allah. Ketika kita manusia ini diberikan kesibukan, ada azan kita tidak dikasih kedengaran azan, ada majelis taklim seperti ini kita diajak malah kita tidak mau duduk, pikirannya kemana-mana, sibuk ngurusin makanan, sibuk ngurusin ini, nanti segala macam. Maka hati-hati, artinya sedikit demi sedikit Allah ingin kita jauh dari Allah. Allah tidak mau kita terlibat dalam urusan Allah.
Allah tidak mau kita duduk dalam majelis-majelisnya Allah. Bukan senang. Kita harusnya merasa bersedih. Ketika suatu hari kita tidak bisa duduk di majelis taklim. Ketika suatu hari kita terlambat sholat, masbuk sholatnya. Ketika suatu hari kita tidak mengaji. Ketika suatu hari tidak bersedekah. Bukan Allah sayang sama kita. Supaya kita ada waktu luang. Supaya kita ada waktu lapang. Allah ingin sedikit demi sedikit kita jauh dari Allah. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita. Karena Allah tidak butuh kita. Yang membutuhkan Allah itu kita. Kalau sudah hati-hati, kita disibukkan dengan dua pekerjaan kita. Dengan kegiatan-kegiatan kita. Ada dengan tausiah kita malas, sibuk main handphone, sibuk main ini, sibuk berpikir kemana-mana. Tidak tawaju, maka sedikit demi sedikit apa yang disampaikan pasti dan pasti tidak Allah ingatkan dalam hati dan pikiran kita. Maka ketika tausiah, amalan-amalan, perkara-perkara baik disampaikan tidak masuk di hati kita, hati-hati. Artinya Allah mulai sedikit demi sedikit mulai menjauhkan kita darinya. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kita. Kitalah yang nanti akan membutuhkan pertolongan Allah. Kita akan meminta sama Allah. Begitu kita masuk ke dalam alam kubur, berlomba-lomba teriak sekuat-kuatnya, menjerit-jeritnya, sakitnya yang tidak akan bisa dirasakan. Maka hari ini kita bersyukurlah, masih Allah kasih kesempatan, Allah langkahkan kaki kita duduk di majelis-majelisnya Allah, majelis yang membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Belajar tawadu, tinggalkan handphone, tinggalkan yang lain-lain, tawaju. Siapa tahu walaupun yang menyampaikan ini bukan seorang ulama, walaupun menyampaikan ini bukan seorang yang dekat sama betul sama Allah, tapi apa yang disampaikannya kalau mengajak kebesaran-kebesaran Allah, belajar untuk bagaimana menghusukan diri, untuk bagaimana tawaju. Mudah-mudahan yang sedikit yang disampaikan ini Allah kasih ilham, Allah kasih ketetapan dalam diri kita untuk semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, penuh barokah. Bulan yang penuh dengan karomahnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditunggu-tunggu para malaikat-malaikatnya Allah. Kita sama-sama awal Januari kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, selamat datang wahai bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Tapi mana persiapan kita? Sudahkah kita belajar membersihkan hati kita? Allahumma barik lana. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan yang penuh rahmat nanti ya Allah. Tapi kita mana? Berusahanya mana? Sudahkah kita mengintrospeksi diri? Setiap hari, setiap minggu saya suruh kepada kepala-kepala sekolah saya untuk selalu belajar mengevaluasi semua KBM, kegiatan belajar mengajar. Tapi sudahkah kita belajar mengevaluasi ibadah kita? Mengevaluasi diri kita? Mengevaluasi harta benda kita? Harta benda yang kita kumpulkan, apakah sudah benar-benar ini yang diridhai Allah atau belum? Kendaraan yang kita pakai, apakah ini sudah ridho Allah belum? Sudahkah kita belajar ke situ? Belajar tawadu, nangis sama Allah ketika sholat. Ya Allah, begitu banyak aku minta selalu, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Sudahkah jalan-jalan yang aku tempuh ini jalan yang sesuai engkau ini nih ya Allah? Tawadu, coba belajar, nangis. Sudah pernah saya sampaikan, air mata yang nangis karena takut sama Allah, karena merasa bersalah sama Allah, karena Allah tampung. Jangan takut air mata ini hilang, jangan takut air mata kering, Allah tampung. Nanti akan menjadi penghalang asapnya api neraka. Bukan penutup, asapnya tidak akan kena dengan kita. Jangankan apinya, akan menjadi penghalang asapnya api neraka. Tangisan-tangisan air mata yang takut karena azab-azab yang Allah akan berikan kepada kita nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab sudah hampir setengah bulan kita lewati. Sebentar lagi masuk bulan Sya'ban dan tak lama lagi akan masuk menyongsong kita sama-sama bulan suci Ramadan. Mari di penghujung pertengahan bulan Rajab ini sama-sama kita mulai mengevaluasi sudah sejauh mana ibadah kita, sudah sejauh mana
ketakwaan kita. Sudah sejauh mana tingkat iman kita kepada Allah. Sudahkah hari-hari yang kita bicarakan itu ada setengah jam, 1 jam, 2,5 jam menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah? Atau melulu 24 jam membicarakan masalah dunia. Harta kamu bagaimana, kerjaan kamu bagaimana, istri kamu bagaimana, calon kamu bagaimana, anak kamu bagaimana, cucu kamu bagaimana. Mari sama-sama kita renungkan. Karena apa? Karena yang akan kita bawa mati hanya iman dan amal. Iman dan amal. Semua yang kita miliki saat ini, walaupun cuma 1 buah kancing celana, kancing baju, itu pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kita sombong dan riak dengan apa yang kita miliki saat ini. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri apa yang kita miliki, apa yang kita punya hari ini, apakah nanti mampu kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan kekuatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai sedikit demi sedikit kita menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekhilafan kata-kata yang tidak tepat menyinggung hati Bapak Ibu semua. Saya Afdi Muslim bin Musudi Tahir, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalaupun ada kata-kata yang tepat, yang pas dan mengena di hati Bapak Ibu bisa menggiurkan semangat Bapak Ibu semua, yakinlah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.